dapat alamat. Mantep. Nah, kita juga tuh harus hati-hati. Ya, halo bye, pagi, siang, sore, atau malam, jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 Biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya bye. Kali ini ada sebuah unggahan dari akun Memo Medsos yang memberitakan, awas, challenge at your Instagram bisa buka data pribadi. Untuk yang nggak tahu at yours, jadi sebenarnya tuh pada tanggal 11 Oktober 2021 Instagram membuat fitur baru yang bernama at yours. Cara kerja at yours ini adalah dengan kita membuat IG story lalu ditambahkan stiker at yours. Setelah selesai, orang-orang yang melihat story tersebut tuh bisa langsung ikut challenge yang tertera di stikernya gitu bye. Dan story orang-orang yang ikut challenge itu akan dikumpulkan di dalam stiker yang bertuliskan challenge tersebut. Gimana ya jelasinnya ya? Misal ada orang yang bikin IG story menggunakan stiker at yours dengan tulisan apa ya? Secret challenge. Nah, jadi kok kepikirannya secret challenge ya. Udahlah misalnya gitu ya. Stikernya bertuliskan secret challenge. Nah, nanti yang mau ikutan tuh tinggal klik aja gitu by stikernya. Setelah diklik tinggal upload story. Nanti di dalam stiker at yours yang bertuliskan secret challenge itu akan dikumpulkan orang-orang yang melakukan challenge tersebut. Gue juga kurang tahu gitu bay, kalau misalnya orang yang akunnya di private terus ikut challenge tersebut bakal tetap kelihatan atau enggak gitu bay. Tapi kayaknya enggak lah ya. Yang menjadi perhatian netizen tuh fitur ini bisa membuka data pribadi kita dengan cara kayak ngasih challenge, tapi challenge-nya itu yang merujuk ke hal-hal pribadi kita gitu bay. Dan contohnya aja kayak kasus yang satu ini. Jadi ada sebuah tweet dari akun Twitter, ya namanya itu Twitter lah ya, @ditamukhtar_. Pagi tadi temen saya telepon, nangis-nangis abis ditipu katanya. Biasalah penipu yang telepon minta transfer gitu. Yang bikin teman saya percaya si penipu manggil dia Pim. Pim adalah panggilan kecil teman saya yang hanya orang dekat yang tahu. Terus dia ingat dia abis ikutan ini challenge yang namanya variasi panggilan nama kamu. Ya, dan ini juga kayak ada akun Twitter yang bernama Eza Hazami ngebahas masalah fitur dari Instagram tadi tuh yang namanya at yours. Zaman sekarang enak dah kalau mau nipu orang, lihat IG story-nya aja. Tungguin dia latah, promote stiker, kumpulin informasinya 100%. Nama panggilan, kota tinggal, nama pasangan atau anak, ultah. Gak sekalian besok masukin nama ibu kandung sama 3 nomor belakang CVV atau CVC kamu. Nah, dan ini juga udah banyak gitu yang ngikut-ngikutin. Variasi nama panggilan kamu 721k. Dan ini juga ada lagi, boleh spill profil WA kalian yang ngikutin 6,2k. Itu ranah pribadi, ya ampun. Ada lagi tanda tangan kamu 11,8k. Biasanya ngikut kayak gini juga orang-orang yang kekinian sih. Nah, terus hati-hati juga nih kalau misalnya ikutan-ikutan challenge bisa mengundang orang-orang yang berfetis aneh. Contohnya kayak dari akun Twitter ini nih yang bernama Mbak Marjan. Ya Allah, pasti rasa melon. Aduh, aku pernah ikut share stiker ini, ada yang DM begini, akun gembokan gitu. Pas aku follow pakai second akun, ternyata itu akun fetish kaki, terus jual-jualin foto kaki. Serem banget, tambelang, TBL habis tambelang kan.
Oh, jadi si Mbak Marjan ini ikutan challenge yang namanya ngumpulin orang yang suka motoin kaki. Dan terus nggak lama kemudian kayak di DM gitulah ya, "Kak, maaf ganggu, aku boleh minta foto kakinya kak untuk aku upload di akun, kaki kakak bagus sepertinya." Wah nggak deh kak, ngeri saya. "Baik kakak, terima kasih ya." Bukan, orang-orang fetishnya aneh-aneh aja lah. Ini gue jamin kalau misalnya dia sholat di masjid nih nggak bakal khusyuk gitu sholatnya, ngeliatin kaki orang-orang. Astagfirullah. Oh, ini akun Instagramnya bro, selebgram kaki. Wah anjing. Nah jadi kalau misalnya nanti stikernya diklik tuh, dia bakal nampilin orang-orang yang ikutan challenge-nya itu, bay. Jadi ya gampang banget gitu kayak nge-DM orang-orang yang ikutan challenge tersebut. Wah ngeri anjing. Ada lagi dari akun @gelarpakoso. Challenge-nya kakak, ayo kan, nama ibu kandung kamu, tempat tanggal lahir kamu, selfie dengan KTP, alamat rumah kamu. Yang ngikutin 11,8 dan kelihatannya dari fotonya orangnya itu juga gitu, bay. Wah gampang banget ya dapetin data pribadi orang-orang gitu. Padahal kadang tuh kita suka ngejudge pemerintah yang kayak misalnya tuh nyalahin kalau misalnya BPJS datanya bocor. Padahal mah kelakuan rakyatnya ya 11-12 dengan rela hati membocorkan data pribadi. Mantap sekali. Ih. Ini ada lagi tanda tangan kamu. Kalau dilanjut dari postingan yang tadi tuh, udah ini lengkap ini sama tanda tangan. Nah dan ini tuh bagus banget tau. Jadi ada sebuah postingan juga yang bertuliskan, "Mari kita berpikir sebagai seorang kriminal pagi ini, bermodalkan apa yang kalian share lewat pertanyaan-pertanyaan di stiker IG tersebut." Dan di sini poin-poinnya udah dijelasin. Misalnya lu ikut challenge nama panggilan, terus challenge makanan kesukaan, challenge nama anak kamu, terus challenge nama pasangan kamu, challenge tempat tinggal kamu, terus juga challenge nama orang tua kamu. Nah dari hal-hal ini tuh sebenarnya ranah pribadi. Ya nggak semua sih, paling beberapa aja gitu. Kayak nama orang tua sama tempat tinggal lu gitu, bay. Ya lagian juga teman-teman lu tuh nggak ada yang peduli anjir lu mau ngupload apa. Yang peduli tuh ya penipu-penipu kayak gini. Kecuali mungkin waktu SD itu kan, nama orang tua lu tuh penting buat jadi bahan ceng-cengan. Oke, misal aja nih lu ikut challenge namanya Juni kan, terus makanan kesukaan apa ya, jengkol misalnya kan. Nama anak kamu Jerry misalnya, anjay keren juga nih. Nama pasangan kamu Jono. Lo enggak bisa Batang sama Batang. Jenny. Terus tempat tinggal kamu misalnya di Jerman gitu kan. Nama orang tua namanya misalnya Jailani. Yoi, orang tua banget kan tuh namanya Jailani. Oke, dari skema challenge tadi dihasilkan hal-hal berikut gitu kan, bay. Kita langsung mempraktekkan. Bukan mempraktekkan ya, gimana ya? Ya pura-pura jadi penipu lah misalnya kan. "Halo, waalaikumsalam. Joni, om baru aja ganti nomor nih abis kecopetan.
kirim dulu ke Norek sekian, bisa nggak? Nanti gantinya om beliin jengkol, yoi kan, buat anak kamu Jerry. Oh iya, si Jenny sehat kan? Masih tinggal di Jerman. Om titip ke Jelani nanti ya, yoi. Enak banget ya bermodalkan hal-hal yang kayak gini. Makin gampang kan kalau mau nipu orang, modal stiker IG doang, udah dapat semua informasi penting. And well, ternyata juga banyak gitu bay, orang-orang yang kurang peduli sama data pribadinya mereka sendiri. Contohnya kayak postingan ini. Sorry jika julid, tapi aku paling gak bisa diem kalau ada orang yang masih gak paham sebenarnya bahayanya share data pribadi di sosmed. Mungkin tweetnya sudah dihapus. Gini ya, hanya dengan bermodalkan nama ibu kandung, uang di rekeningmu bisa berpindah. Belum lagi hal pribadi lainnya gitu bay. Terus dia juga kayak ngupload screenshotan, yang screenshotannya tuh bertuliskan seperti ini. Mohon maaf, maksudnya nipu gimana ya? Kayaknya gak ada yang merasa ditipu. Menurutku itu yang bikin aku bahagia kak. Jangan mentang-mentang orang kaya malah ngejulitin kebahagiaan orang miskin. Maaf kalau tersinggung. Hei mbak, di sini tuh kita nggak ada yang ngejulitin orang miskin. Kita di sini tuh ranahnya sharing betapa pentingnya data pribadi kita, biar nggak ada orang yang sembarangan kayak mbak nge-share data pribadi di sosial media secara sukarela. Waduh, gini nih yang bikin apa ya, konteks yang dibicarakan tuh gak nangkep. Dan lagian juga orang kaya mah gak bakal tersinggung kali sama orang miskin. Anjay, jahat banget gue ya. Ya gue sendiri sih gak kaya, gak miskin, ya alhamdulillah sederhana lah. Dan yang maksudnya nipu tuh bisa jadi nih oknum yang melakukan challenge itu bertujuan untuk mengambil data pribadi lu gitu. Dengan yang contohnya kayak tadi kan, pakai nama panggilan, nama orang tua waktu gadis, ya macam-macam cara lah. Dan juga bukan sekedar penipuan aja gitu bay. Tadi juga ada yang ranahnya malah ke arah pelecehan gitu, dimana suruh nunjukin kakinya lah. Yang kemarin-kemarin juga dulu ada kain jarik, ya dan macam-macam lah fetis-fetis aneh itu. Ini juga lagi ngakunya miskin, tapi Twitter for iPhone. Ya mungkin juga sih iPhone jadul ya, gak boleh setujuan. Astagfirullah. Nah jadi ini tuh ada salah satu video yang cukup bagus, dimana memperlihatkan tuh seorang hacker membobol akun bank seorang wanita dengan cara dia memantau terus kegiatan dari si wanita tersebut, yang dimana tanpa sadar si wanita ini tuh kayak ngupload hal-hal pribadinya ke sosial media gitu. Di sini kita setel aja lah ya. Hey Serena, Yeah, what you got in your bag? it's my new heels for graduation. Good morning guys, guess what day it is? It's my birthday. Nah jadi si hacker ini tuh mencari tanggal lahir si wanita tadi dengan cara cocokologi, dimana di hari dia ulang tahun dikurang sama umurnya yang sekarang, dan hasilnya tuh bakal jadi tanggal lahir si cewek tadi. Ya sebenarnya ini tuh juga bisa digunakan untuk modus gitu bay, dimana kalau misalnya katanya ngomong sama cewek itu kita nggak boleh ngomongin umur. Jadi kita nanyanya, kamu tuh lahir tahun berapa? Iya kan. Terus sosokan nanya zodiak gitu kan. Klise banget dah tulisannya.
dapat alamat. Mantep. Nah, kita juga tuh harus hati-hati sama nomor ATM kita nih. Harus dirahasiakan gitu, Bang. Nah, dan setelah datanya lengkap, si hacker tuh berhasil ngebobol ATM lu gitu. Dan di sini tuh untung juga pakai internet banking atau m-banking gitu. Bayangin kalau misalnya ada orang yang nggak pakai internet atau m-banking, ludes gitu saldonya. Hey, where are these charges coming from? Oke lah guys, segitu aja video gua kali ini. Kalau emang lu pengen ikutan challenge yang ada di stiker @yours ini, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi usahakan jangan yang bisa mengumbar data diri lu. Apalagi data diri lu itu berkaitan sama rekening akun bank lu gitu kan. Ya misalnya lu ikut challenge-nya nama karakter favorit di Mobile Legend. Nah itu nggak apa-apa lah. Nah kan kalau itu kan gak berkaitan sama akun bank lu. Masa iya ada customer service nelpon terus nanya, "Selamat pagi kakak, hero favorit Mobile Legends-nya apa ya?" Gitu kan. Gak mungkin. Atau enggak buah yang gak lu suka gitu apa. Ya gak apa-apa, sebutin aja. Pokoknya intinya yang gak berkaitan sama akun rekening lu dah. Terus juga hati-hati tuh. Yang ngeri ada yang fetis-fetis aneh. Bisa-bisa foto lu disalahgunakan. Atau enggak saran gue juga lu download Get Kontak kayaknya deh. Itu worth it sih. Kalau misalnya ada nomor gak dikenal, lu tinggal cek dulu aja tuh nomornya di Get Kontak. Nanti ternyata emang bener teman lu terus penting, ya lu tinggal telepon balik lah. Dan juga ini yang ikut challenge tuh gak semuanya ngasih data pribadi. Ada juga yang sekedar cuman bercandaan doang gitu. Kayak variasi panggilan nama kamu. Bisa panggil aja sayang. Iya. Yeah. Atau enggak bisa dipanggil apa aja. Yang penting jangan dipanggil Tuhan. Masih belum siap. Udahlah, lebih aware lagi sama data diri kalian. Mamang Rahmat cabut dulu, jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke?